Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi mengakhiri masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cisolok dan Cikakak pada Jumat, 31 Oktober 2025. Keputusan tersebut diambil setelah rapat evaluasi yang dipimpin Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, di kantor Kecamatan Cisolok, usai melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik terdampak. Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB, Nelwan Harahap, menjelaskan bahwa berakhirnya status tanggap darurat bukan berarti layanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terhenti. Pada masa transisi ini, percepatan kaji kebutuhan pasca bencana menjadi prioritas. Proses tersebut melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk OPD teknis, bidang pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, serta perangkat kecamatan dan desa. Hasil dari kajian ini nantinya dituangkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. BNPB menyebutkan terdapat 5 sektor utama yang akan dipulihkan. Sektor pertama adalah infrastruktur, mencakup perbaikan permanen pada jalan, jembatan, fasilitas umum, serta sarana vital lainnya. Darurat itu belum tersentuh, itu baru untuk pemulihan yang sifatnya sementara. Seperti misalnya kalau kita lihat kemarin, waktu terjadi banjir, tanggul penahan air di permukiman Cikahuripan itu ada 3 titik di sana jebol. Maka untuk sementara di masa darurat dan transisi darurat ini nanti mungkin hanya dipasang keroncong dulu karena untuk pembangunan nanti tanggul permanennya nanti akan direncanakan lebih baik, lebih aman nanti di dalam rehabilitasi rekonstruksi yang masuk tadi dalam infrastruktur. Sektor kedua adalah perumahan dan permukiman. Seluruh rumah yang mengalami kerusakan, baik berat hingga ringan, maupun yang berada di kawasan rawan, akan didata dan dikaji untuk menentukan lokasi pembangunan yang lebih aman. Didata dan dikaji, kemudian juga direkomendasikan apakah masih layak dibangun di tempat semula atau mungkin keputusannya harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Mengingat bencana kali ini adalah longsor dan banjir, dan kebetulan ada di bantaran sungai. Tentu itu juga nanti butuh kajian-kajian yang lebih mendalam dan lebih teknis, sehingga nanti memberikan upaya-upaya perbaikan yang lebih permanen dan lebih kondusif. Sektor ketiga berfokus pada pemulihan ekonomi produktif masyarakat, seperti sawah, irigasi, dan fasilitas pertanian yang terdampak banjir. Tadi kita sudah dengarkan ada laporan, ada sawah yang terdampak, kemudian ada bendungan, irigasi, dan lain sebagainya. Itu juga nanti masuk di dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya, sektor keempat mencakup fasilitas sosial seperti rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Fasilitas tersebut akan dipetakan sumber pembiayaannya, serta dijadwalkan untuk pembangunan permanen. Itu nanti didata dan dipetakan sumber pembiayaan dan dijadwalkan nanti kapan itu akan dibangun secara permanen. Sektor terakhir yaitu lintas sektor, yang meliputi normalisasi sungai, revegetasi, serta pembangunan prasarana umum, yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Tidak mengakhiri layanannya, justru kita memanfaatkan situasinya lebih cepat, kita mempersiapkan pemulihan untuk pasca bencana ini. Prinsip yang akan kita pegang di pemulihan itu adalah bagaimana kita membangun lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan, dan tidak berhenti di situ. Terima kasih. BNPB menegaskan bahwa masa transisi ini menjadi peluang percepatan pemulihan pasca bencana, sekaligus memastikan penanganan dilakukan secara permanen, aman, dan terstruktur. Dari Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Muri, melaporkan untuk Jubir TV.